Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah sistem pakar. Di sini kami akan memaparkan tentang sistem pakar penentuan kelompok studi mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta berdasarkan bidang peminatan dengan metode forward chaining. Di sini saya bersama dengan kedua teman saya, ada Felicia Febriana dengan NIM 023, ada Rasma Azima Maulida dengan NIM 024, dan saya sendiri, Adia Deli Reasin dengan NIM 097. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menjelaskan tentang lima poin utama dari presentasi kami. Yang pertama ada pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga metodologi penelitian, keempat hasil penelitian, yang kelima kesimpulan dan saran. Baik, pada topik pertama yaitu pendahuluan. Ya, dalam perkembangan teknologi sangatlah pesat di era saat ini dan sangat mempengaruhi dunia pendidikan. Perkembangan teknologi juga mempermudah untuk mencari informasi mengenai pendidikan. Di era pandemi ini, teknologi sangat membantu berjalannya kegiatan pembelajaran di seluruh instansi. Terlebih lagi pada Fakultas Ilmu Komputer di UPN Veteran Jakarta yang sangat membutuhkan teknologi dalam proses pembelajarannya. Di lingkungan kampus Fakultas Ilmu Komputer di UPN Veteran Jakarta sendiri, terdapat beberapa organisasi untuk mengembangkan minat dan keahlian dalam mempelajari berbagai macam teknologi. Organisasi yang dibawa oleh fakultas ini disebut juga sebagai kelompok studi mahasiswa atau biasa disebut dengan KSM. Dalam kehidupan perkuliahan sendiri, mahasiswa tidak hanya mementingkan urusan pendidikan yang ia ambil, tetapi bisa mengikuti kelompok studi mahasiswa yang ada di fakultasnya. Karena dalam kegiatan kelompok studi mahasiswa, mahasiswa bisa memiliki banyak pengalaman baru seperti merealisasikan hobi, mengembangkan keahliannya, belajar berorganisasi, belajar masalah teknologi baru, dan lain sebagainya. Sehingga jika masa orientasi mahasiswa, setiap organisasi kelompok studi mahasiswa yang ada di fakultas berlomba-lomba untuk mempromosikan kelebihan dan program kerjanya masing-masing. Di situasi seperti ini, tak jarang mahasiswa merasa bingung untuk memilih kelompok studi mahasiswa mana yang harus dia pilih. Pada pengambilan keputusan selalu ada dalam kehidupan manusia, terlebih lagi pada kehidupan mahasiswa baru. Pemilihan minat untuk kelompok studi mahasiswa atau KSM ini terkadang menjadi masalah tersendiri, seperti takut dalam mengikuti kegiatan kelompok studi mahasiswa atau bingung untuk memilihnya. Akibat terbesarnya akan mempengaruhi kegiatan perkuliahan ke depannya karena ketidakcocokan dalam memilih kelompok studi mahasiswa. Karena biasanya mahasiswa mengikuti teman dan paksaan dari orang tua. Pengaruh mengikuti teman ini sangat besar karena sudah terbiasa bersama sehingga membuat diri menjadi tidak yakin untuk memilih kegiatan kelompok studi mahasiswa yang sama. Lalu paksaan dari orang tua juga sangat berpengaruh dalam pemilihan kelompok studi mahasiswa di perguruan tinggi. Karena anak mendapat tekanan dari orang tua sehingga mau tidak mau mengikuti kemauan orang tuanya. Next. Dari penjelasan tersebut, kami merasa perlu untuk dibuatnya sebuah penelitian sistem pakar dengan judul Sistem Pakar Penentuan Kelompok Studi Mahasiswa berdasarkan minat dan keahlian mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta dengan metode forward chaining. Metode forward chaining ini sangat cocok untuk menganalisa beberapa data yang telah diperoleh dan diimplementasikan ke dalam sistem. Dari penelitian ini diharapkan akan berguna untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer yang bingung untuk memilih kelompok studi mahasiswa dan mengurangi keluarnya anggota baru kelompok studi mahasiswa tersebut karena tidak sesuai dengan minat dan keahliannya. Oke, untuk poin kedua yaitu ada tinjauan pustaka. Bisa di next. Pada tinjauan pustaka ini terdapat 5 poin yaitu ada minat, keahlian, ada kelompok studi mahasiswa, sistem pakar, dan forward chaining. Untuk minat sendiri ini bisa diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat ini adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, dan keinginan. Lalu juga minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh atau mempengaruhi. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa minat adalah suatu rasa suka, ingin, atau ketertarikan terhadap suatu hal atau aktivitas tanpa ada dorongan dari seseorang.
Lalu pada poin kedua, keahlian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga yang mengatakan bahwa ahli adalah orang yang mahir, paham sekali dalam suatu ilmu. Lalu bisa juga dikatakan bahwa keahlian adalah kemahiran seseorang dalam suatu ilmu pengetahuan. Dari penjelasan tersebut, kami menyimpulkan bahwa keahlian ini adalah kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang sifatnya spesifik, fokus namun dinamis yang membutuhkan waktu tertentu untuk mempelajarinya dan dapat dibuktikan. Nah, keahlian juga dapat dipelajari tetapi membutuhkan dedikasi yang kuat untuk mempelajari ilmu tersebut, seperti perlunya mental positif, semangat motivasi, dan waktu, dan terkadang mungkin finansial. Poin ketiga yaitu ada kelompok studi mahasiswa. Kelompok studi ini merupakan perpaduan antara dua kata, yaitu kelompok dan studi. Kelompok ini kumpulan dari beberapa manusia dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu, dan kata studi ini juga bermakna belajar. Jadi kelompok studi ini bisa dibilang kumpulan beberapa manusia yang belajar bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kelompok studi mahasiswa juga bisa diartikan sebagai organisasi yang tidak hanya memberikan pengalaman kepengurusan, tetapi juga memberikan ilmu pengetahuan sesuai bidang dan peminatannya dengan menyediakan kelas peminatan dan mentor untuk menyampaikan pembelajaran. Lalu pada poin keempat yaitu sistem pakar. Sistem pakar ini merupakan salah satu cabang kecerdasan buatan yang digunakan untuk mengadopsi cara berpikir dari seorang pakar untuk menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga didapat kesimpulan dan keputusan berdasarkan fakta yang ada. Lalu sistem pakar yang baik ini dirancang untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru prinsip kerja dari para pakar. Sistem ini membantu orang awam dalam menyelesaikan masalah, meliputi basis pengetahuan, dan mesin inferensi yang cukup rumit, yang hanya dapat diselesaikan dengan bantuan para pakar. Lalu, poin terakhir yaitu forward chaining. Forward chaining ini merupakan metode pencarian atau penarikan kesimpulan yang berdasarkan pada data dan fakta yang ada menuju ke kesimpulan. Penelusuran dimulai dari fakta yang ada, lalu bergerak maju melalui premis-premis untuk menuju ke kesimpulan atau bottom up reasoning. Bisa di next. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Cia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Bisa dilihat dari flowchart tersebut, yang pertama adalah identifikasi masalah, lalu mengumpulkan data, selanjutnya menganalisis data, merancang sistem pakar, membuat aplikasi, dan terakhir pengujian. Next. Yang pertama ada identifikasi masalah. Beberapa identifikasi masalah yang kami temui yaitu yang pertama adalah sama halnya dengan memilih program studi, banyak mahasiswa yang bingung dan takut salah untuk memilih kelompok studi mahasiswa yang akan diikuti. Dan yang kedua, masuknya mahasiswa ke dalam suatu kelompok studi mahasiswa karena mengikuti ajakan atau tekanan dari orang tua pun menjadi faktor lain yang menjadi penyebab seseorang mengikuti kelompok studi mahasiswa yang tidak sesuai dengan minatnya. Next. Yang ketiga ada tahap yang kedua yaitu ada pengumpulan data. Pengumpulan data yang kami lakukan adalah dengan teknik wawancara kepada masing-masing kelompok studi mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer Veteran Jakarta. Kami mengajukan pertanyaan tentang bidang peminatan dan pembelajaran apa saja yang diadakan oleh kelompok studi mahasiswa tersebut. Setelah itu, kami menyusun hasil wawancara yang berisi daftar kelompok studi mahasiswa serta bidang peminatan yang dimiliki. Tahapan yang ketiga ada menganalisis data. Setelah data yang diperlukan sudah terkumpul, maka dilakukan analisis yang nantinya akan dibuat perancangan sistem pakar. Pada tahap ini juga ditentukan metode apa yang tepat untuk penelitian, sehingga kami memutuskan untuk memakai metode forward chaining. Lalu untuk tahapan selanjutnya ada perancangan sistem pakar. Dalam tahap ini, beberapa data yang telah dianalisis kemudian dibuat representasi pengetahuan. Pada penelitian ini, kami menggunakan representasi logika yang mana pernyataan logika yang kami pakai adalah if then. Next.
Lalu tahapan selanjutnya ada pembuatan aplikasi website. Pada tahap ini kami mengimplementasikan model yang telah kami buat sebelumnya, model sistem pakar, ke dalam sebuah aplikasi website, yang mana tujuannya agar model sistem pakar yang telah kami buat bisa dipakai dengan mudah oleh mahasiswa. Adapun beberapa halaman yang ada di dalam website tersebut adalah halaman Belanda, halaman pertanyaan, halaman hasil rekomendasi, dan halaman detail kelompok studi mahasiswa yang direkomendasikan. Lalu yang terakhir, ada tahap pengujian pada aplikasi website yang telah kami buat. Selanjutnya, dilakukan pengujian. Pengujian tersebut dilakukan dengan pengguna menggunakan aplikasi yang telah kami buat, lalu mengisi pertanyaan yang diberikan sampai dengan menampilkan hasil rekomendasi kelompok studi mahasiswa yang cocok dengan pengguna. Next. Untuk hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya, Rahma. Baik, selanjutnya hasil dan pembahasan. Pada pembahasan pertama, yaitu tahap pengumpulan data, di sini kami melakukan wawancara dengan 4 kelompok studi mahasiswa, di mana masing-masing kelompok studi tersebut memiliki bidang peminatannya yang beragam. Oleh karena itu, kami telah memperoleh dan mengumpulkan data dari proses wawancara ke 4 studi kelompok mahasiswa tersebut. Sesuai dengan tabel di sini, ada nama KSM dan bidang peminatannya. Yang pertama, KSM Android memiliki 5 bidang peminatan, KSM Multimedia dan sampai KSM Cyber memiliki masing-masing 3 bidang peminatan. Lalu dari data yang diperoleh, didapatkan hasil nama kelompok studi mahasiswa dengan masing-masing bidang peminatan yang mereka miliki dan mereka sediakan untuk anggotanya. Selanjutnya yaitu tahapan menganalisis data. Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya data dianalisis dan dibagi menjadi 2 kelompok atau 2 kategori, yaitu kelompok studi mahasiswa dan bidang peminatan yang memiliki kodenya masing-masing. Maka didapatkan hasil seperti pada tabel di bawah ini untuk data KSM dan data bidang peminatan. Di sini untuk data KSM memiliki kode dari K1 sampai K4, dan untuk data bidang peminatan memiliki kode dari P1 sampai P13. Lalu selanjutnya yaitu tahapan perancangan sistem pakar. Dalam tahap ini, data yang sudah dikelompokkan akan direpresentasikan pengetahuan dengan teknik rules. Peneliti atau kami membuat rules atau aturan yang nantinya dari aturan tersebut akan memperoleh hasil rekomendasi kelompok studi mahasiswa dengan ketentuan rules yang sudah dibuat seperti tabel ini. Dan rules ini memiliki kode dari R1 sampai R8. Dengan masing-masing rules-nya itu, yaitu R1, if P2 dan P4, if P2 dan P4, maka P5, R2, if P3, maka P10, R3, if P11 atau P13, maka P12, rules 4, R4, if 10 dan if P10 dan P11 atau P9, maka P8, R5, if P1 atau P3 atau P5, maka K1, R6, if P2 dan P7 atau P6, maka K2, R7, if P8, maka K3, dan R8, if P12, maka K4. Selanjutnya, representasi pengetahuan yang sudah diperoleh akan diproses inferensi menggunakan metode forward chaining untuk sistem pakar dalam menentukan rekomendasi kelompok studi mahasiswa sesuai dengan peminatan yang dipilih oleh pengguna. Dalam proses inferensi ini, kami menggunakan pohon pencarian breadth first search yang merupakan algoritma pencarian simpul solusi dalam sebuah graf atau pohon, seperti gambar berikut. Dalam ini, graf yang memiliki garis di tengah-tengahnya yaitu merupakan N, dan yang tidak memiliki garis di tengah-tengahnya merupakan OR. Selanjutnya, pembuatan aplikasi website.
Dalam pembuatan aplikasi website ini, kami membuat halaman beranda, yaitu merupakan homepage dari web yang kami kembangkan, berisi instruksi dan juga button mulai untuk memulai pengerjaan pengujian. Kemudian ada halaman pengujian atau pertanyaan yang berisi opsi peminatan secara rinci yang bisa pengguna pilih. Terdapat 13 peminatan yang sesuai dengan masing-masing KSM. Lalu pengujian aplikasi website di sini, pengujian sistem dengan ketentuan yaitu seorang mahasiswa memilih dua bidang peminatan dengan urutan prioritas pertama yaitu Illustration and Graphic Design dan prioritas kedua yaitu Website Development. Maka dari kedua pilihan tersebut didapatkan hasil yaitu KSM Multimedia, yaitu sesuai dengan Rules R6 yang direkomendasikan KSM Multimedia dengan kode K2. Dan pada halaman hasil ini, kami menampilkan nama KSM-nya dan juga penjelasan singkat tentang hasil ini dan juga button untuk melihat KSM Multimedia lebih lanjut. Dan di sini juga kami menyediakan halaman detail KSM yang berisi dari penjelasan detail mengenai KSM yang direkomendasikan atau sesuai rekomendasi sebelumnya. Selanjutnya kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh Ci Felicia. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, analisa, perancangan sistem pakar, dan pengujian sistem dengan metode forward chaining untuk rekomendasi kelompok studi mahasiswa berdasarkan bidang peminatan, maka didapatkan hasil kesimpulan yang pertama adalah hasil pengujian sistem pakar menunjukkan bahwa metode forward chaining dengan aturan if-then serta ketentuan rules yang dibuat dapat digunakan untuk mengembangkan sistem pakar rekomendasi kelompok studi mahasiswa dalam aplikasi berbasis website. Dan poin yang kedua adalah aplikasi website sistem pakar yang telah dikembangkan tersebut dapat memberikan solusi untuk mahasiswa maupun calon mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer dengan menampilkan rekomendasi kelompok studi mahasiswa yang akan diikutinya sesuai peminatan yang diinginkan. Next. Dan yang ketiga, dengan bantuan aplikasi website sistem pakar ini, mahasiswa atau calon mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer dapat menentukan dan mengikuti kelompok studi mahasiswa sesuai dengan minat atau keahlian yang dimilikinya, sehingga nantinya mahasiswa tersebut tidak merasa salah peminatan dan bisa lebih memperdalam peminatnya di lingkungan yang tepat. Untuk saran bisa dilanjutkan ya. Oke, selanjutnya untuk bab saran ini, kami menyadari bahwa penelitian kami masih memiliki banyak kekurangan, mulai dari penulisan, penggunaan kata, dan penyusunan. Diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi bagi pembaca, dan ada pun saran yang dapat kami berikan untuk pengembangan sistem pakar ini selanjutnya, yaitu yang pertama, pengembangan untuk pertanyaan dari jawaban kuesioner serta aturan rules untuk menentukan rekomendasi yang akurat dan sesuai dengan pengguna. Yang kedua, data peminatan dan keahlian setiap KSM dapat dikembangkan lebih detail lagi agar dapat memberikan hasil yang akurat dan maksimal. Next. Dan yang terakhir, penerapan metode if-then pada forward chaining untuk sistem pakar, rekomendasi bagi mahasiswa lainnya, seperti rekomendasi program studi di universitas, rekomendasi dari kegiatan mahasiswa, dan lain-lain. Terima kasih atas perhatiannya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.